وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musaniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Tsumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih sampai pada maksiat tangan. Kemarin adalah pembunuhan. Orang yang membunuh, baik itu sengaja kemarin atau seperti sengaja atau apa? Karena kekeliruan, maka dia mendapatkan kifaroh atau mendapatkan kafaroh atau kesalahan yang harus ditebusnya dengan yang pertama membebaskan budak. Jadi dia orang yang membunuh harus dirinya itu membebaskan budak sebagai tebusan kesalahannya. Kalau dia nggak sanggup membebaskan budak, maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berturut-turut nggak sanggup, bagaimana? Nggak ada pilihan lain. Nggak seperti kifarohnya zihar. Kalau kifarohnya zihar kan ada ngasih makan 60 orang fakir, fuqara. Nah, kalau ini nggak ada. Pokoknya bebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Terus dalam urusan dosanya wafi amdihi, dan di dalam urusan kesengajaannya membunuh, seperti bi ayyaqsidal fi'la wa ayyana syahsa bima yutlifu ghaliban ka muthaqqal wa sihrin wa ikhraqin wa takhwi'. Ada orang sengaja mau bunuh orang. Sengaja itu targetnya udah ada, senjatanya sudah disiapkan. Ini berarti sudah niat. Nah, ini udah ada targetnya, senjata udah disiapin, udah diasah. Caranya gimana bunuhnya? Ya macam-macam, mau pakai senjata, mau disihir, mau ditenggelamkan, mau sudah punya planning dah. Ini asal nanti lewat sini lewatin. Maka untuk niatnya membunuh yang seperti itu apa tebusannya?
tebusannya ya kisos, yaitu harus dibunuh lagi seperti apa yang dia lakukan. Jadi ada dua kesalahan, ada dua tebusan nih. Dia harus sebagai dosanya kepada Allah itu harus ditebus dengan pembebasan budak atau berpuasa 2 bulan. Terus niatnya bunuh orang, dari niatnya itu juga mendapatkan dosa lagi yang tebusannya adalah harus dikisos. Wa inna ma wajaba fihi artinya yang wajib dikisos orang yang di sini adalah orang yang sengaja membunuh. Badalu itlafi mutlif, hanya karena sungguhnya kisos adalah pengganti pembinasaan, penghilangan nyawa oleh si pembunuh. Jadi kalau kisos itu hukum setimpal gitu. Kalau yang diambil tangannya ya yang dibalas ambil tangan. Kalau yang diambil kok telinganya ya balasnya telinga. Kalau kok yang diambil nyawanya ya balas ngambil nyawa. Ini bagi yang membunuhnya secara sengaja. Sengaja itu artinya memang niat mau bunuh, nggak salah orang, nggak salah target, nggak salah atau nggak menyerupai membunuh, nggak, tapi betul-betul sengaja membunuh, maka apa tebusannya ya kisos. Illa in afa, kecuali jika mengampuni, kecuali apabila dia itu diampuni sama ahli waris. Artinya amustahikun walau mahjurun falasin au safahin, orang yang berhak atau diantara keluarganya korban, walaupun orang yang dicegah dalam sebuah transaksi, atau orang miskin, atau orang yang punya banyak utang, atau orang yang enggak dianggap sama masyarakat, atau baik itu orangnya rada bego-bego dikit, rada tolol lah namanya, tetap kalau dia keluarganya korban, maka dia punya hak untuk mengampuni atau melanjutkan kasus gitu. Ila an afa anhu ay al-qisas ala diyat, yaitu dia harus membayar tebusan. Itu nggak usah dibunuh, bayar aja sini. Al-mal alladzi huwa badalun nafs, yaitu harta yang merupakan pengganti jiwa yang terbunuh. Au majanan, atau dibebaskan secara gratis. Nah, itu tergantung keluarganya. Kalau keluarga mau, nggak bisa kisos, ya kisos. Ya sudah, kamu bayar aja sini, ya bayar. Oh sudah, kamu bebas. Saya maafkan. Kakaulihi afautu anki majanan bila diatin, aku memaafkan dirimu dengan cuma-cuma tanpa pembayaran diat. Fahina idzin saqatal qisasu wala diatan, maka seketika itu gugurlah pengkisosan dan pembayaran diat. Nanti tergantung bagaimana keluarganya merelakan seseorang itu dibunuh atau seorang yang terbunuh
tanpa meminta tebusan apapun atau tanpa berkeinginan menghukum orang yang membunuh. Wa kadza in lam yadhkur ad-diyat la itsbatan wala nafyan al madhab. Dan begitu pun tidak ada kisos dan diyat jika pemilik hak tidak menuturkan diyat, tidak dengan penetapan dan tidak pula dengan peniadaan kisos menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Li'annal qatla la yujibu diyat wal afu isqatu tsabit wal qisas la itsbatu ma'dum wa diyat. Karena sungguhnya pembunuhan tidak mewajibkan pembayaran diyat, sementara memaafkan atau menggugurkan penetapan yaitu qisas itu bukan penetapan sesuatu yang tiada atau yaitu harus pakai diyat. Jadi aturannya kata Imam Syafi'i, kalau orang itu membunuh maka dia nggak wajib membayar diyat. Bukan terus kalau membunuh itu wajib bayar diyat, enggak. Dia bisa aja digratiskan, bisa juga dia harus di kisos. Bukan terus kalau bunuh ya harus bayar diyat, enggak. Bayar diyat ini hanya sebagai tebusan pengganti dari apa yang dimaui sama korban, keluarganya si korban. Apabila keluarga korban itu kok merelakan, maka ya diyat itu tidak menjadi suatu kewajiban. Jadi asal muasalnya diyat memang bukan kewajiban orang yang bunuh gitu loh. Yang jadi wajib apa? Awal tadi apa? Bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut gitu loh. Ini jadi kewajibannya. Wa fil khata'i bi alla yaksidal fi'la, dan disebabkan kekeliruan atau tidak sengaja, artinya salah orang, nggak sengaja yang mau dibunuh A kenanya B, au yaksidahu lakin la yaksidu aini syahs, atau yang dimaksud atau yang bermaksud melakukannya akan tetapi ia tidak bermaksud kepada dirinya orang itu. Salah orang, ka'an zalaqo fawaqa'a ala ghairihi, seperti ia tergelincir lalu terjatuh di atasnya orang lain. Orang lagi bawa ini lari kesandung kena ini. Wih, gimana sih lo lari-lari kebunuh kan, ini lari nancep di situ. Ini nggak sengaja. Bukan sengaja. Dia membunuh orang, tapi bukan itu maksudnya loh. Ini main lari dihalangi namanya, atau misah kena, atau keluarganya menghalangi, maka yang saya tuju bukan dia tapi orang lain. Auroma syajaratan au adamiyan au ghairahuma fa asaba ghairaman qasadahu, atau ia melempar pohon atau melempar manusia atau selain keduanya lalu mengenai orang yang selainnya yang dituju. Dilempar yang kena sebelahnya, meleset. Biasa polisi cuma nembak begitu, tor gitu, kena sebelahnya. Satwa itu ngincer kaki kena punggung. Wa syibhi aul khata, atau disebabkan pembunuhan yang menyerupainya, atau yakni menyerupai pembunuhan yang keliru. Bi ayaqsidal fi'la wal insana wa in lam yaqsid ainahu
bima yutlifu la ghaliban bi an kana yutlifu nadiron. Seumpamanya ia bermaksud akan suatu perbuatan memukul atau menusuk, dan yang dimaksud itu manusia, meskipun ia tak bermaksud kepada fisiknya orang itu, dengan menggunakan sesuatu yang dapat membinasakannya namun tidak lumrah. Seumpamanya keadaan sesuatu itu dapat membinasakan, menghilangkan nyawa secara jarang atau enggak umum maksudnya. Jadi seperti pembunuhan, tapi enggak sengaja bunuh. Enggak sengaja bunuh, cuma pas malaikat Israel datang gitu loh. Jadi pas mati di situ. Padahal alatnya itu enggak umum, kalau untuk bunuh enggak lumrah. Masa sih mati, bawa akuat, pedung, teng mati. Masa mati pakai akuat? Ya bagaimana mau mati, mau ngapain teh? Dijorokin ada, gara-gara dijorokin. Lain mati. Dipukul amplop cuma Om Samia. Dijorokin mati. Jadi ini dianggap seperti membunuh. Tapi membunuhnya bukan membunuhnya dengan niat, bukan pakai sengaja, pakai rencana, punya target, enggak. Atau alat yang membinasakan. Enggak pakai itu. Cuman dia pengennya mukul doang nih. Mau dipukul biasa doang gitu loh. Mati namanya. Jadi maunya enggak bunuh, enggak, tapi yang terjadi bunuh. Dan yang dilakukannya itu ya enggak seperti pembunuh yang siap pakai, enggak. Kayak saat tampar dikit tek. Cuman punya hizib kali, Beb. Tek itu. Kontal. Mati. Cuma saya senggol doang, Pak, mati. Jadi pakai alat yang enggak biasa dipakai untuk membunuh, maka dianggap itu menyerupai membunuh. Di sini contohnya apa? Kagharzin ibrah, kayak menusukkan jarum jahit. Bi ghairi maktal, di tempat-tempat yang tidak membunuh, walam yadhar ataruhu, dan tidak nampak jelas tusukannya. Artinya enggak, di sini itu enggak. Gua cos juga loh, cek mati. Kenanya mana mati gitu. Jadi tempatnya untuk membunuh itu bukan tempat yang mematikan, tapi mati gitu. Aukana la yutlifu la ghaliban wala nadiron, atau keadaan sesuatu yang digunakan tidak dapat membinasakan secara lumrah dan tidak secara yang jarang. Bi an kana ala haddin sawain kadarbin ghairi mutawalin bi ghairi maktal. Seumpamanya keadaan sesuatu yang digunakan masih berada pada batasan yang seimbang, tidak mematikan secara umum, seperti pukulan yang tidak bertubi-tubi, bukan di anggota yang mematikan. Itu jorokin doang itu mati, sentil mati. Ini orang kan ini yang bunuh siapa? Masa sih bukan saya bunuh, saya nyentil doang, Pak. Artinya pas kejadian itu, pas waktu datangnya kematian, maka kamu kena tuduh sebagai yang mematikan. Terakhir di tangan kamu kali ini. Kamu yang terakhir. Wa ghairi syiddatin harrin au bardin bisautin au ason khafifaini liman yahmilu dharba bihi. Dan pada cuaca yang panas atau sangat dingin, atau dipukul pakai tongkat, pakai cambuk yang berbobot ringan bagi orang yang dapat menanggung pukulan alat itu, sama.
Ini nggak sengaja membunuh atau keliru membunuh, yang mau dibunuh fulan kenanya yang lain. Maka apa ini hukuman untuk ini? Adiyatu wa yami'atu minal ibili fi dzakari khurrin muslimin. Dia harus membayar diat, yaitu 100 ekor unta. Diatnya 100 ekor unta. Disebabkan membunuh orang laki-laki yang merdeka dan yang beragama Islam. Wanis fiha, dan setengahnya, yaitu wahwa khamsuna 50 ibil, 50 onta, fil unsal khurrin muslimatin. Kalau yang dibunuh perempuan merdeka yang muslimah. Kalau laki-lakinya 100, perempuannya 50. Sama kayak warisnya, setengahnya juga maksudnya, bagiannya setengahnya. Wa takhtalifu sifatud diyat bihasabil qatli, dan berbeda-beda sifat diat itu sesuai dengan pembunuhannya. Wa fihi thulutsatun fi amadin wa shibhin. Maka diatnya itu 100 ekor unta itu adalah diat yang dibagi dalam 3 jenis unta. Disebabkan pembunuhan yang sengaja dan yang menyerupai sengaja. Jadi 100 unta itu enggak semuanya sama. Untanya juga ada ini unta yang sekian, unta yang ini sekian. Di antaranya untanya salasuna hikkotan, 3 unta hikkoh, unta betina yang berumur 3 tahun. Unta yang udah dewasa. Jada'atan wa thalathuna jada'ah, dan 30 lagi jada'ah unta betina yang berumur 4 tahun. Wa arba'una khalifatan, dan 40 khalifah, yaitu unta yang hamil dengan mengikuti pendapat unta yang hamil. Itu yang pertama. Dia untanya perempuan semua ini. Satu perempuan usia 3 tahun, yang kedua usia 4 tahun, yang ketiga hamil. Nanti suruh cari unta hamil. Lagian yang punya unta hamil juga nggak dijual dia. Enggak. Lagi hamil Pak. Terus. Ai hamilan biqauli khabirain. Unta yang hamil itu dengan cara dikabarkan oleh 2 pengabar berita yang adlain, yang adil. Wa ilam tablugh omsasinin. Meskipun unta yang hamil itu belum mencapai usia 5 tahun. Ada lagi diat yang dibagi dalam 5 jenis unta. Illa in waqa al khata'u fi haramin makkatan au fi ashhurul hurum, kecuali jika pembunuhan itu tidak disengaja, itu terjadinya di tanah haram atau di bulan-bulan haram. Au kana al-qatilu mahram rahimin ka ummi wa ukhti wa muthalathatun
li'admin hurmati thalathah, atau yang dibunuh itu mahram, sedarah serahim, enggak sengaja, atau seperti ibunya, saudara kandung perempuannya, maka diatnya adalah ontanya dibagi 3. Karena beratnya keharaman 3 hal tadi, tanah haram, bulan haram, dan mahram yang sedarah. Jadi ada ukurannya nih, bunuhnya kapan, yang dibunuh siapa gitu loh. Oh, kalau bunuhnya pas bulan haram, artinya bulan haram itu berarti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, enggak, Rajab. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, ini bulan haram namanya. Terus bunuhnya di tanah haram, di Mekah, yang dibunuh saudara sedarah, maka itu dengan cara dibagi 3. Bagi 3 itu berarti pembagiannya berat-berat. Kalau dibagi 5 kan ringan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang unta kecil-kecil gitu loh, untanya ringan-ringan. Kalau yang dibagi 3, untanya unta gede-gede semua, ini dianggap berat karena beratnya pembunuhan yang 3 tadi. Wa amma diyatu kulli minal yahudi wan nasrani dhimmiyan kana au musta'manan au muahidan fatulusu diyati hurril muslimin. Nah, kalau yang dibunuh itu orang Yahudi, Nasrani yang berupa kafir dhimmi atau kafir yang mendapatkan perlindungan atau kafir yang mengadakan perjanjian keamanan, maka diatnya adalah sepertiga diatnya membunuh laki-laki merdeka muslim. Kalau 100 onta berarti 30 onta. Wa amadiyatul majusi, adapun membunuh orang majusi, alladzilahu amanun, yang mana orang majusi itu punya hak perlindungan, fa ahasud diyatin wa yathulutsu usyri diyatil muslimin, maka bayar diatnya berapa? Diatnya 2/3 dari 1/10. Jadi bayar diatnya 1/15 atau 6% dari diatnya laki-laki muslim. Jadi kalau 100, 6%-nya berapa? 5% dah. 5 onta. Ya 6 onta, separuh lah, tugel separuh. Jadi kalau Yahudi masih berapa? 30, Nasrani 30. Kalau Majusi, wa amma diatur raqiq, adapun diatnya membunuh budak, al-qimatuhu adalah seharga budak itu, zakaron kana au unsa, laki-laki ataupun perempuan, walau mudabbaron au mukataban au ummu walad, baik itu budaknya budak mudabbar atau budak mukatab atau ummu walad. Mudabbar itu tadi yang apa? Mukatab itu budak yang sudah bikin perjanjian untuk bebas. Mau bebas sudah mulai nyicil. Berapa sisa cicilannya? Sekian, nah, nyicil. Kamu bunuh, makanya ada diatnya. Sawa'un kanatil jinayatu amadan au khata'an wa in zadat ala diyatil hurri kasairil amwal al mutalaffah. Sama keadaan kejahatan pembunuhan itu sengaja atau keliru, meskipun harga budak itu melebihi atas diat orang merdeka, sama seperti kasus penggantian semua harta yang dimusnahkan, walaupun itu lebih mahal harganya, budaknya harus dibayar. Ya, budaknya harganya 1 miliar, ya bayar. Memang budak harganya berapa?
Eh? Budak harganya miliaran. Enggak murah enggak ente. Bayangkan itu punya budak itu udah kayak punya harta karun. Ini keluarganya apa jadi punya kamu semua sak dirinya. Dia kerja hasilnya punya kamu, apa yang punya dia punya kamu. Kalau dia mau bebasin diri, dia harus nebus sesuai harga yang kamu mau. Makanya ada sahabat Salman Al-Farisi itu waktu mau bebas, tuannya minta apa? Ditanemin 300 pohon kurma sama emas kilo. 300 pohon kurma tanam sama emas sekilo. Berapa ini emas kilo? Hah? Dibayar sama Nabi. Sahabat dikerahkan semua. Coba yang punya pohon kurma siapa? Nah, tanam semuanya tuh situ, tanam. 300 sudah dihitung pas. Nah. Udah terus kasih emas. Emasnya habis perang dapat Nabi ini buat kamu nih, buat bayar itu dia. Kecil Nabi. Udah bayarin aja sono. Kan sekilo misalnya timbang. Ini kok berat banget? Mas apa ini? Kecil tapi berat. Bingung dia. Ini kok bisa masak apa? Emas kecil tapi berat. Itu begitu. Dan Nabi itu wajib membayar diatnya orang muslim yang membunuh itu. Nabi dibayar diatnya. Kalau orang minta diat, Nabi diat. Jadi semua pasukan muslim itu udah sama Nabi disiapkan dana khusus untuk pembayaran diat. Sekarang kalau 100 onta, satu ontanya taruh 30 juta, berarti berapa itu? 3 M. Itu sahabat berkali-kali begitu, bunuh aja, bayar. Jangan dikira zaman itu nggak ada duitnya, receh semua, nggak ada. Kalau duitnya emas itu. 1 dinar itu 4 gram. Sekali bayar 1.000 dinar. Berarti berapa itu? 4.000 gram. Berarti berapa kilo itu? Nah, ya. 1.000 dinar itu 4 kilo. Nah, sahabat Abu Bakar kalau bawa hijrah dibawa 100.000 dinar dibawa semua. 100.000 dinar dibawa semua. Itu berapa duitnya? Di jalan buat jajan nih, beli ini, jajan. Sama abahnya apa? Maka jangan dibawa semua dong uangnya. Enggak, masih banyak apa? Saya sisain itu di kotak. Kata anaknya apa? Abahnya Sayyidina Abu Bakar itu akma, enggak melihat. Di kotak tempat uangnya diisi apa receh apa diberi kocok. Oh iya ada. Padahal enggak ada uangnya. Receh semua. Koin apa enggak ngerti. Duit dibawa semua. Oh, Abu Bakar harus. Oh kalau udah tajir, kalau perang uangnya dibawa semua. Nih ya Nabi. Di rumah ada? Enggak ada. Sayyidina Umar pernah datang bawa apa? Separuh hartanya. Dipikir paling hebat. Sayyidina Abu Bakar enggak semua. Makanya enggak ada ukuran iman sehebat Sayyidina Abu Bakar itu enggak. Top-topnya orang ya, ukuran keimanannya itu luar biasa. Nggak usah yang lain, ini buat ente semua, sih buat perang di bed gampang nanti. Jadi itu apa nilai diatnya begitu. Omanya kok harga budaknya 1 miliar ya, bayar 1 miliar sesuai dengan harganya budak. Wa minha ay min ma'asil yadain adz-dzarbu bi ainil haq, dan di antara yang lain lagi
Termasuk kemaksiatan tangan adalah memukul dengan tanpa hak. Jadi main tangan, main hakim sendiri. Bi khilafi ma idza kana bi haqqin ka dzarbin nashizatin aw asabiyin idza taraka shalat wa qad balagha asyran wa nahwi dzalik. Berbeda apabila pukulannya itu dengan pukulan yang benar, seperti memukul istri yang nusyus, istri durhaka, artinya lari dari rumah, gak pamit, ini nusyus namanya, maka boleh dipukul. Atau memukul anak yang usianya 10 tahun ketika meninggalkan sholat, maka pukulan yang seperti itu tidak termasuk berdosa. Waladzi bi ghairi haqqin, dan pukulan yang tanpa hak seperti apa? Kadarbi ghairi dzalik, seperti memukul yang selain keduanya itu, maka namanya pukulan yang enggak pada tempatnya, enggak dibenarkan. Au darbi dzalika fil wajhi au bi darbin mubarrih, atau memukul wajah atau memukul yang menyakitkan. Memukul wajah yang enggak boleh walaupun pelan, atau mukul lainnya perut atau tangan atau dada yang sampai menyakitkan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi orang mukmin, orang mukminah itu enggak boleh sembarangan dipukul, apalagi wajahnya, apalagi pukulan sampai menyakitkan. Maka ini hati-hati, akan termasuk bagian dari sebuah kesalahan atau dosa perbuatan tangan kita. Wala ada wa anwa'un hatta law nadhara syahsun ila syahsin bi'ainin tahdidin wal ikhtiqarin bi ghairi haqqin fa wa dzulmun pada dalika al khisni. Adapun menyakiti orang, adapun menyakiti itu bermacam-macam, hingga seandainya seorang itu memandang kepada orang lain dengan pandangan mengancam dan sikap menghina dengan tanpa hak, maka ia telah berbuat dolim. Jadi apalagi kok mukul, nanti melototin orang aja dosa gitu loh. Orang nggak punya salah, nggak punya apa sih? apa gitu. Itu udah dosa. Orang nggak salah, nggak apa dipelototin. Yang sering kan di jalan, asal kesenggol dikit gak sengaja udah angkat aja apa lu. Orang sampai apa. Kalau ini enggak, bukan cuy. Kan kamu itu. Wong pelototin aja nggak boleh, lepok gitu. Lumayan, lama-lama kan habis ntar berkurang itu. Jadi apalagi kok memukul, makanya ini bentuk dari
kesalahan menyakiti orang lain, mau pakai ucapannya, mau pakai pandangan matanya, mau pakai sikapnya, apalagi pakai fisik gitu loh. Tahu Bang Rosid masih nggak Bang Rosid? Udah nggak? Terus yang ke-9 dari maksiatnya tangan, wa akhadhu arishwah, menerima sogokan. Nah ini. Wa ma yu'tihi syahsu li hakimin aw ghairihi liyahkuma lahu. Seseorang memberikan kepada hakim atau selainnya agar hakim memutuskan hukum yang menguntungkan si pemberi uang. Nanti ngasih sesuatu yang dia mendapatkan keuntungan dari sesuatu itu. Au yahmilahu alama yuridu kada fil misbah, atau membebankan putusan hukum terhadap lawan perkara menurut apa yang si pemberi itu inginkan. Artinya bisa orang itu dibebaskan, misalkan punya masalah, bayar, bebas nggak salah. Atau si lawannya itu dijebloskan sekalian. Ini double, jahatnya luar biasa ini. Bebas saja sudah dolim, artinya berarti kan nggak putus masalah kan. Sebelah pihak ini yang benernya jeblosin sekalian. Sudah top-topnya dolim ini. Wa qala sahibu ta'rifat wa huwa ma yu'ti li ibtal haqqin au li ihqaqil batil. Ini kata sahibu ta'rifat, riswah itu apa? Sogok itu apa? Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan suatu kebenaran atau membenarkan suatu kebatilan, itu namanya riswah. Nah, ini berarti selain nggak begitu bukan riswah. Kalau kamu ngasih seseorang, kamu mail, barang kamu mau keluar, mail, itu bukan sogok. Bukan sogok itu. Sesuai takrifat, nyogok itu yang membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatalan. Barang kamu masalah, nggak bisa keluar, kamu nyogok ini biar keluar. Berarti ini melegalkan yang ilegal nih, haram nih. Yang tadinya haram ingin keluar. Kalau barang kamu sudah halal, barang kamu normal, dokumennya lengkap, waktu keluar di pintu dimintain uang, kamu ngasih, itu bukan nyuap, gitu. Karena barang kamu nggak punya masalah, kamu nggak nyuapnya itu bukan karena mau membenarkan yang salah, bukan. Itu nanti hukum lain lagi namanya, itu ada namanya nanti pungli. Yang salah yang terima, bukan yang ngasih, gitu loh. Nah, ini kan kita ngasih. Nah, ngasihnya kita itu mau apa? Mau mengambil hak kita. Kalau ini nggak saya kasih, ini nggak bisa dikeluarkan. Ini padahal barang benar, bukan barang salah, gitu loh. Nah, itu nggak termasuk suap. Orang daftar ke Polres jadi Akabri, daftar ke Polin Lamil, daftar Lantamas, Angkatan Laut namanya, daftar ke Marinir.
Semua ijazah sudah, prosedur sudah, tingkat sudah lengkap semuanya. Dimintain duit, dia ngasih, bukan sogok. Kecuali kamu nggak memenuhi persyaratan, nilainya jelek, ada ijazah yang kurang, ada. Maka kamu maksa untuk masuk, nggak boleh paknya, nggak terima pak, oh bayar. Nah ini namanya nyogok. Gitu loh. Ini paham ya? Jadi sogok itu melegalkan yang haram atau apa? Atau apa satunya? Membenarkan atau membatalkan satu kebenaran, ente bayar, atau sesuatu yang kesalahan dibenarkan. Ini apa? Sebaliknya kamu bayar orang biar ini barang bener, biar ditangkap, ini nyogok namanya. Gitu loh. Atau barang kamu nggak bener, biar keluar gimana kamu nyogok. Ini dua-duanya bentuk dari penyuapan. Kayak yang sekarang sering PNS, PNS sudah lengkap persyaratan harus bayar sekian. Saya nggak berani begitu nyogok. Itu bukan nyogok. Nyogok itu kalau mau tadi kedua ini. Sama kayak mau jadi lurah, mau jadi camat, bagi duit, apa itu namanya? Suap enggak? Suap apa enggak gitu? Namanya apa? Mau jadi lurah, serangan fajar. Itu namanya apa itu? Kalau kamunya nggak layak jadi lurah, kamu nyogok berarti, gitu loh. Tapi kalau kamu itu yang berhak jadi lurah, kamu nggak nyogok. Itu namanya kamu mau mengambil hak kamu. Si anu bayarnya 50.000, Beb. Kamu harus 100.000 bayarnya. Wow, nanti saya dosa. Lah, ini yang repot begini. Kalau kamu nggak ngasih, maka jabatan itu akan kena ke orang dolim, begitu loh. Lah, kamu orang yang baik harus melebihi dia, kasih biar jabatan kena ke kamu. Lah, orang sekarang nggak berani. Ntar saya dosa nyogok, lah udah saya lillahi ta'ala aja. Terserah Allah lah, lillahi ta'ala aja lah. Mau jadi, nggak jadi ya, sudahlah gitu. Lillahi ta'alanya benar, tapi cara kerja kamunya nggak benar. Sama aja kamu merelakan apa jabatan jatuh ke orang dolim. Kalau kamu ada, keluarkan. Kecuali nggak ada, ya Fatihah aja kalau nggak ada. Bagaimana orang nggak ada? Ceritanya kalau ada maksudnya. Panggil Habib udah begitu aja. Besok mau pemilihan, udah malam kita rotipan aja lah. Yang lain bagi duit, udahlah kita nggak punya. Cekak. Jadi harus kita tahu bedanya ruswah ini cogok itu yang kayak apa gitu loh. Sampai sekarang ada yang namanya gratifikasi. Itu termasuk sogok gitu loh. Sekecil apapun kalau itu kamu melegalkan tadi, nyogok gitu loh. Kamu apa namanya? Mau beli tiket ngantri. Kamu bayar lebih. Saya duluin dong. Itu nyogok namanya. Yang mestinya kamu belakangan jadi kamu duluan. Nah, itu namanya rusak begitu. Nyogok walaupun bentuknya kecil, cuman rokok. Ya itu nyogok. Jadi kalau sudah bentuknya barang yang batal jadi kamu benarkan dengan sesuatu, maka itu sesuatu itu namanya sogokan. Ya, apa saja bentuknya. Hah?
tilang polisi lah. Kalau tilang polisi itu kamu memang nggak bawa SIM, nyogok namanya. Jadi kamu mau melegalkan yang salah tadi. Kecuali nggak ada salahnya ditangkep, SIM ada, STNK ada, tutup ban pentil nggak ada, itu bukan nyogok namanya. Udah Pak, ini Pak, butuh makan Pak. Nah. Lain urusannya. Kalau tutup masih juga diurusin, ini apa? Undang-undangnya ada tutup. Nah, undang-undangnya kan tidak memiliki SIM. Lah iya. Harusnya kalau nggak bawa SIM itu nggak boleh ditilang, karena dia nggak Punya bawa. ya. Punya. Nah, sekarang begitu katanya. Iya. Bawa nih apa ketinggalan. Punya SIM ketinggalan, nggak boleh ditilang. Ambil dulu gitu. Ambil dulu motor taruh. Karena kan di situ undang-undangnya tidak memiliki SIM, bukan tidak bawa SIM. Iya, itu yang ditilang orang berakal berarti. Kalau nggak bawa SIM, nggak tilang. Kan nurut aja ya Pak. Undang-undangnya mana Pak? Nggak bawa SIM. Kan saya punya Pak, cuman nggak saya bawa Pak. Ini gimana sih? Nah, ini nggak jadi, kamu nggak bakal ditilang, nggak jadi. Orang pinter nih berarti. Polisi carinya orang bodoh, yang bisa dibodoh-bodohin ya polisi. Nah ini ya. Orang pinter nggak mau polisi pusing ngurusi orang pinter. Jadi tadi apa? Memberi, itu apa tadi? Mengambil, menerima sogoan. Jadi menerimanya itu maksiat. Atau wa'ta'uhu, pemberinya juga maksiat. Pemberinya juga maksiat. Kalau pemberi maksiatnya tadi apa? Karena merubah sesuatu yang haram tadi jadi yang halal. Kalau penerimanya, ketika penerimanya tadi mau merubah, maka jadi haram dosa. Lain lagi ngasih uang rokok. Ini yang sering dipermasalahkan ini. Kalau saya ngasih uang rokok, ada orang punya jabatan, terus dikasih parcel, nggak ada masalah apa-apa, dia disumbang sama hakim, disumbang sama orang, atau Pak Lurah disumbang sama orang, camat disumbang sama perusahaan-perusahaan namanya, ada Polres baru disumbang sama, itu termasuknya apa? Sogok nggak itu? Haram apa halal itu? Tergantung niatnya, Bi. Siapanya? Yang matinya. Iya, dia cuman aja buat perkenalan, tanda kenal nih Pak nih ya, dia gitu. Dan dia juga nggak ada kasus. Nggak ada kasus. Kalau nanti ada kasus biar gampang kan, kalau ada kasus. Kan belum ada kasus kan? Hukumnya apa itu? Ngasihnya nggak apa-apa, yang ngasih nggak dosa. Penerimanya yang dosa. Penerimanya. Loh kan saya dikasih, Beb. Kata Nabi, kalau kamu nggak punya jabatan, ada nggak orang yang nganterin itu? Nah, sama. Berarti itu kamu nerima gara-gara jabatan. Memanfaatkan jabatan kamu. Nanti menerima sesuatu karena jabatan itu bermasalah gitu loh. Artinya bisa jadi apa? Sesuatu yang dihitung sesuatu yang haram. Kalau itu kayak lebihan, kayak uang tip aja lah, ini pegawai restoran kamu kasih uang, itu nggak boleh nerima. Saya udah digaji Pak, nggak, ini buat jajan kamu nggak, kecuali apa si bosnya mengizinkan menerima tip. Nah, lain kan sering kali sekarang kamu kalau Telkom datang, tolong ya Pak jangan dikasih tip ya. Hah? Terus kita nyervis apa, orangnya datang, yang jadi kantornya ngomong Pak tolong jangan dikasih apa Pak ya.
Oh ya, ya kantor nggak tahu lah, kita kan. Nah ini hukumnya apa gitu loh. Kalau kantornya sudah mengharamkan nggak boleh, dianya nerima haram gitu loh. Kita yang ngasih nggak apa-apa, wong kita ngasihnya mau buat uang rokok dia, uang jajan. Dia yang nerima sesuatu yang bukan gajinya. Wong gajinya dari dianya itu sudah dibayar sama kantor kan. Dia nggak boleh minta tambahan lagi dari kerjanya dia, apalagi tambahannya dari orang yang servis nggak boleh gitu loh. Jadi ini ada sesuatu yang seringkali kita alami. Kita nerima sesuatu karena jabatan kita, dapat ini, dapat itu, gimana? Ini dalam aturan dipermasalahkan. Kalau kamu nggak punya jabatan itu, kamu nggak akan nerima apa-apa. Nah ditolak nggak bisa. Mau kirim atau kulkas datang namanya. Mau ditolak bagaimana, udah datang nggak ditolak. Mobil yang nganter udah pergi. Pokoknya tinggal Lagi, satu lagi. aja. Habib mana yang nggak punya kulkas? Yang nanya kulkas dari mana ini? Jadi ini sogok menyogok ini harus kita luruskan, maksudnya jangan sampai harta kita yang halal itu kecampur yang haram. Padahal kita enggak merubah sesuatu, enggak, yang batil jadi hak yang enggak, yang hak jadi batil yang enggak. Tapi bisa kena haram gara-gara memanfaatkan jabatannya tadi. Jadi tadi menerima haram, memberi juga haram. Kalau memberinya harta, Nabi SAW bersabda, la inallahu rashi wal murtashi fil huk. Kata Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Nabi bersabda, Allah melaknat segolongan orang yang menyogok dan yang menerima sogokan dalam sebuah kasus hukum. Jadi kasus hukum itu urusannya urusan apa? Melegalkan atau mengharamkan sesuatu yang halal. Memutarbalikkan fakta atau merubah sesuatu yang hak lah. Yang hak itu dirubah. Baik yang hak itu yang benar itu dipenjarakan atau dianya dibebaskan. Sama aja dua-duanya termasuk bagian dari penyogok dan menerima sogokan. Nah ini yang orang sering nafsirin di sini. Berarti kalau tiap saya ngasih, saya selalu neraka dong. Enggak, lihat tadi. Kalau kamu itu enggak merubah, maka penerimanya itu yang haram. Kamu yang ngasih enggak haram. Namanya pungli. Yang terima dapatnya pungli. Jadi haramnya dia karena punglinya itu. Kamu yang ngasih nggak haram. Kamu nggak merubah apa-apa. Barang-barang halal di pintu dimintain uang. Makanya kalau nggak bayar nggak bisa keluar, Pak. Bayar. Daripada kamu nanti nggak bisa, nanti saya dihitung nyogok ini. Wah udah duduk di situ kamu sudah. Nggak bisa keluar kalau nggak. Ini harus kita lihat dulu. Kalau kamu ngasihnya itu merubah sesuatu, maka kamu juga termasuk haram. Kalau kamu ngasihnya nggak merubah sesuatu, kamu yang ngasih itu nggak termasuk nyogok, tapi yang minta itu termasuk pungli gitu loh. Jadi ada pungli, ada sogokan. Sogokan itu kamu yang ngasih. Namanya jadinya apa? Nyogok. Tapi kalau kamu dimintain uang, tinggal permintaannya itu merubah yang hak atau enggak. Kalau enggak merubah hak, kamu kasih, kamu enggak termasuk nyogok. Tapi penerimanya tetap kena, namanya pungli. Ini dibedakan ini. Banyak orang yang keliru masalah ini. Hingga dia enggak berani, wah gimana entah saya dosa.
Enggak, bedakan dulu. Kalau merubah hak maka itu baru dosa, termasuk kamu yang nyogok. Kalau kamu enggak merubah yang hak maka enggak termasuk sesuatu yang haram. Terus kemaksiatan tangan lainnya insyaallah kita teruskan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang terlindung amalnya. Anggota-anggota tubuh kita jaga dari kemaksiatan. Allah jadikan tangan kita, mata kita, telinga kita semuanya dijaga oleh Allah dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita terusnya akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna على لظى أشربنا فتب علينا توبة واغفر لنا عوراتي روعتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.